Oke, halo guys. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya, ada yang nge-DM saya di Instagram saya, @gdebp, dan pertanyaannya adalah, Bang, kenapa kok banyak orang yang mayoritas susah sukses? Jadi intinya kenapa kebanyakan orang mayoritas susah untuk sukses? Simple sih, ada jawaban yang pendek, ada jawaban yang panjang. Jawaban pendeknya simple, karena nggak mau take action. Karena nggak mau take action. Gini, kalau kita balik ke apa ya, ke 50 tahun yang lalu, ke 100 tahun yang lalu, di mana informasi itu sulit sekali untuk didapatkan. Yes, mungkin ada dua alasan kenapa orang nggak sukses. Pertama, nggak tahu caranya. Yang kedua, nggak take action. Kalau sekarang tahun 2022 udah era informasi, era media sosial, kita mau tahu apa aja sangat gampang sekali, dan kita mau ngapain aja aksesnya juga sangat mudah sekali. Masih ada orang nggak sukses, kenapa ya? Karena nggak mau take action. Mainly karena nggak mau take action. Jadi sangat sulit sekali sekarang itu menyalahkan kekurangan informasi sehingga menyebabkan orang nggak sukses. So jawaban pendeknya adalah karena nggak mau take action aja. Kalau kita mau belajar, semuanya ada di internet, semuanya ada di YouTube, semuanya ada di Google. Eh, Gampang sekali, dan ada banyak banget sekarang orang-orang yang mau ngasih informasi, yang mau sharing, berbagi, bahkan for free pun banyak. Meskipun yang berbayar dan mahal juga ada, tapi saya yakinkan kalau misalnya Anda ngambil apa namanya seperti course-course atau seminar workshop yang berbayar mahal, it's always worth it, selalu worth it. Bukan soal materinya berbeda, nggak juga, materi bisa jadi sama, tapi yang berbeda adalah orang-orang sekitarnya, teman-teman yang datang di sana beda. Bayangin kalau misalnya kita datang ke sebuah acara yang gratisan, ya kiri kanannya adalah orang-orang gratisan. Tapi kalau misalnya ikutan workshop, seminar yang harganya belasan juta, puluhan juta, ya orang kiri kanan kita juga belasan juta, puluhan juta. But anyway, kenapa banyak orang nggak sukses? Jawaban pendeknya sekali lagi adalah karena nggak mau take action. Nah, mungkin jawaban panjangnya adalah kenapa nggak mau take action. Jadi ini bukan soal karena saya nggak punya modal, bukan soal karena saya nggak tahu ini, nggak kenal si itu, nggak macam-macam, bukan. Tapi simply karena kalau kita bicara sekarang fisika ya, saya yakin ya kamu belajar fisika deh pasti ya di SD gitu ya, pasti belajar fisika kan. Ada satu ilmu, satu hukum Newton pertama yang mengatakan bahwa semua objek, semua benda, baik yang diam maupun bergerak, itu akan terus berperilaku seperti itu sampai ada sebuah gaya dari luar yang mengubah perilakunya. Atau yang disebut juga sebagai hukum inersia, hukum kemalasan atau kelembaman bahasa fisikanya ya. Inersia ya secara harfiah artinya kemalasan. Jadi kalau dia udah jalan terus, kalau dia diam ya diam terus. Sampai ada yang mengubah perilaku tersebut atau ada momentum yang mengubah. Nah, kebanyakan orang yang akhirnya berubah, yang mana ini akhirnya dialami oleh minority ya. Jadi kebanyakan orang yang berubah, yang mana orang yang berubah ini sebenarnya minoritas dibandingkan dengan jumlah orang yang nggak mau berubah, itu adalah mereka mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya. Misalnya, anaknya sakit mungkin, keluarganya ada yang meninggal, atau mengalami penyakit, sehingga akhirnya mereka seperti, oke, hidup saya harus berubah. Atau mungkin baru selamat dari bencana alam misalnya. Sampai akhirnya mereka berpikir, oke, saya harus berubah. Baru mengalami suatu musibah, sehingga mereka berpikir, oke, saya harus berubah. This is my second chance, misalnya kayak gitu. Dan ada nggak sih orang yang udah kena bencana pun hidupnya nggak berubah, yang mindsetnya nggak berubah? Ada juga. Tapi ada juga beberapa orang yang berubah, yang akhirnya ya mereka mulai mengubah actionnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka alami sehingga mereka harus berubah. Mau nggak mau harus berubah. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa orang mau take action. Sebelum itu terjadi, biasanya orang nggak mau take action. Sesimpel itu. Nah, sekarang pertanyaannya, wah, saya nggak mau nunggu kena musibah dulu nih, baru mau take action. Saya nggak mau mengalami hal-hal buruk dulu nih, baru kemudian mindset saya berubah. Gimana caranya? Ya gampang. Sebetulnya yang namanya perubahan, ini kata mentor saya ya, perubahan datangnya seketika. Artinya apa? Ya sekarang pun, detik ini pun kamu bisa berubah. Contoh, kamu mau naikin income-mu 5 kali lipat misalnya. Misalnya sekarang bisnismu omsetnya misalnya 5 juta per bulan, contoh aja. Mau naik 5 kali lipat, artinya mau jadi 25 juta per bulan. Gimana caranya? Gampang banget. Tinggal cari orang-orang
yang bisnisnya udah menghasilkan minim-minim 25 juta per bulan. Syukur-syukur ketemu sama yang 100 juta. Syukur-syukur ketemu sama yang 1 miliar. Ya udah tinggal ATM aja, amati, tiru mentah-mentah apa yang mereka lakukan, selesai. Gampang banget sebetulnya. Cari orangnya, tiru aja mereka ngapain. Tiru mentah-mentah aja. Nanti kalau udah niru beberapa orang, baru kita temukan metode sendiri, baru namanya amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau awal-awal, ya udahlah tiru mentah-mentah dulu aja. Mungkin ada yang berpendapat, tapi kalau saya tiru mentah-mentah, saya cuma akan jadi nomor 2. Ya nggak apa-apa. Jadi nomor 2 di bisnis nggak masalah kok. Yang nomor 1 omsetnya 1 miliar, yang nomor 2 omsetnya 500 juta, ya nggak masalah juga. 500 juta lumayan loh hari gini gitu ya. Jadi paksakan diri keluar dari zona nyaman. Mungkin ini terdengar seperti seorang motivator lah, coach. By any means, saya bukan seorang coach, saya bukan seorang motivator. Saya cuma sharing apa yang saya alami aja. Jadi memang paksa kita melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman. Karena gini, melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman, itu adalah gaya yang diperlukan untuk kita dari 5 juta per bulan menuju ke 25 juta per bulan. Gaya yang diperlukan untuk mengubah income kita sama dengan gaya yang kita perlukan untuk mengubah perilaku hidup kita. Dari yang awalnya kita udah nyaman, autopilot seperti sekarang ini, rutinitas kita, menuju ketidaknyamanan kita. Misalnya harus ketemu dengan orang baru, harus ketemu dengan pengusaha yang lebih sukses daripada kita. Percaya deh, ngontak mereka aja itu keluar dari zona nyaman loh. Karena biasanya kita kontakkan sama siapa sih? Sama teman-teman, sama teman hangout, sama FWB-an mungkin gitu ya. Tapi mau ngontak seorang pengusaha yang kita ingin beliau jadi mentor kita, itu keluar dari zona nyaman loh. Nah, anyway, kalau kamu mau diskusi sama saya, silakan DM saya di Instagram @gdebp. Saya pasti reply, tapi yang saya reply duluan adalah follower. So please follow me first, then DM me gitu ya. Saya pasti akan baca dan saya pasti akan reply. Nah, ini menarik sekali menurut saya konsep seperti ini. Kenapa? Karena keluar dari zona nyaman gampang diucapkan dan sebetulnya gampang dilakukan. Tapi tidak gampang dilakukan. Yang bikin susah apa sih? Sekarang gini, kita pikir. Nge-DM orang yang kita pengen beliau jadi mentor, gampang nggak? Gampang banget, tinggal ketik. Bayar nggak? Tidak ada bayar-bayaran, gratis. Worst case-nya apa? Worst case-nya, kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau misalnya kamu nge-DM seseorang yang kamu pengen jadi mentor, ngontak seseorang yang kamu pengen jadi mentor. Worst case-nya apa? Nggak dibales. Kalau nggak dibales, kamu rugi nggak? Tidak rugi sama sekali. Kalau dibales, untung nggak? Untung banget. Jadi ini adalah sebuah permainan di mana kalau misalnya kita kalah yang terburuk, risiko terburuk, kita nggak rugi. Tapi kalau misalnya kita menang, kita akan untung besar. Ini secara secara gambling aja, kayak ya elah, no brainer banget, semua orang pasti melakukan. Sangat gampang, gratis, sangat cepat, tinggal pencet-pencet HP doang. Tapi sangat susah di saat yang sama, karena artinya kita keluar dari zona nyaman kita, dan itu adalah bagian yang paling susah. Dan kabar baiknya, yang bikin susah adalah sebenarnya diri kita sendiri. Bukan kondisi kantong kita, bukan kondisi rekening kita. So, kalau kamu mau berubah, mau naikin income-mu misalnya, mau meningkatkan kesehatanmu, mau berat badanmu ideal dan semuanya, please get out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman, lakukan hal-hal yang sebenarnya mudah, tapi sulit karena jalan pikiran kita sendiri yang bikin ini menjadi rumit. So please keluar zona nyaman dan mulai reach out dengan orang-orang yang kamu rasa bisa bantu kamu buat naik level. Oke, thank you. Mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.